Dalam Islam, bekerja merupakan ibadah. Karena bekerja merupakan upaya mencari rejeki guna memenuhi kebutuhan hidup. Lalu bagaimana pemirsa hakikat bekerja dalam Islam? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Dalam Islam, bekerja merupakan ibadah. Karena bekerja merupakan upaya mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu bagaimana hakikat bekerja dalam Islam? Yuk kita akan membahasnya bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Ujah. Assalamualaikum Ujah, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ujah ya. Ujah, sebenarnya bagaimana sih hakikat bekerja dalam Islam? Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bekerja di dalam Islam, tentunya Islam memandang kerja itu bernilai ibadah. Pertama tentunya dengan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa dulu yang dikerjakan? Kalau kerjaannya itu halal, thayyib, itu insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia melakukan kerjaan itu dalam perjalanan, dia wafat atau dia meninggal, insya Allah dihitung syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang menyuruh kita di dalam Al-Quran. Ya, fantashiru fil ar, bertebarlah kamu di muka bumi ini, ya, jemput karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada suatu ketika sahabat Nabi itu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang harta dunia. Ya Allah, berikan aku ini, berikan aku itu. Habis sholat dia doa itu. Kemudian dilihat, ini kok dia ibadah saja, tapi nggak ada bekerja, nggak ada keluar, ikhtiar. Ya, padahal kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kau berazam, maka serahkan semua kepada Allah. Maka beda orang yang keluar rumah menjemput rezeki Allah sama orang yang diam saja hanya di rumah. Beda. Ya, makanya niatkan itu semua karena Allah. Ketika dia melangkahkan kaki dengan kaki kanannya dari rumahnya, dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, dengan namamu aku bertawakal kepadamu ya Allah. Pernah ada sebuah tayangan ya, menjadi pelajaran bagi kita semua, ibrah. Ada seorang bapak-bapak viral itu, suara dia itu viral di media sosial. Ketika dia berdagang, berjualan, dia bawa dipan ya, tempat tidur. Dia bawa tempat tidur itu, dia dorong. Lantas ada orang yang bertanya, Pak, apakah ada pembelinya ini Pak? Perhatikan apa kata bapak itu. Setiap ada yang dijual, pasti Allah mendatangkan pembelinya. Jangan takut kita fakir, karena kita punya Tuhan, punya Allah yang maha kaya. Nah, bagaimana biar kita mendapatkan pahala? Tentunya ketika kita sudah kerjakan, beda-beda nih rezeki orang ini. Itulah kalau cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara itu semua, ikhlas. Kan ayatnya hafal kita. Ikhlas sekali kita bacanya itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas, tapi disebut suratul ikhlas. Kenapa? Karena kita ikhlas menuhankan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Boleh nggak dikasih pencerahan nih terkait bekerja, mungkin dari hadis atau surah dalam Al-Quran Ujah? Siap. Pertama, kita tentunya ingat ini, pemirsa juga yang ada di rumah ingat kisah yang menarik dari sahabat Nabi SAW bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda memiliki istri bernama Ummu Darda, dan Abu Darda dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat Nabi yang mulia Salman Al-Farisi. Yang menarik, ketika Salman berkunjung kepada Abu Darda, lantas dilihatnya Abu Darda tak ada di rumah.
yang dilihatnya istrinya, Ummu Darda. Tapi dilihatnya Ummu Darda ini berpakaian lusuh, tidak berpenampilan menarik. Lantas dikatakan, kenapa engkau berpakaian seperti ini? Kenapa kau tidak berpenampilan menarik di depan suamimu? Perhatikan apa kata Ummu Darda. Itu Abu Darda tidak lagi membutuhkan diriku. Dia kalau sholat, sholat terus. Dia kalau tahajud, tahajud terus. Dia kalau puasa, puasa terus. Makanan yang kusiapkan pun tidak dicicipinya. Oh, dijumpai sama sahabat yang mulia ini. Hei Abu Darda, aku ingin nginap di rumahmu. Kemudian nginap. Itulah tadi kebiasaan orang Arab. Kalau ada orang yang nginap, pasti dijamu. Ketika dia ingin tidur tahajud malam, ditarik sama Salman. Hei, kawan ya aku tidur. Kalau sholat tahajud itu sunnah. Tapi kalau memuliakan tamu, wajib. Ayo, nanti. Mau bangun dia lagi, ditarik lagi. Sahur dia mau puasa, jangan. Aku ini tamu, aku musafir, aku tidak berpuasa. Lantas, apa yang terjadi? Dia ngadu sama Rasulullah. Ibadahku rusak. Aku nanti mau tahajud diganggunya. Aku nanti mau puasa diganggunya. Gimana nih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Betul Salman. Setiap sesuatu ada haknya. Istrimu punya haknya. Perutmu punya haknya, matamu punya haknya untuk istirahat. Aku ini, Rasulullah kan dalam hadis yang lain mengatakan, aku ini yang paling paling sempurna. Kenapa? Karena aku ini nabi. Aku ini menikah. Aku ini puasa tapi aku berbuka. Aku ini tahajud malam tapi aku ini istirahat, tidur. Setiap sesuatu itu ada proporsionalnya. Ada batas-batasnya. Kerja boleh tapi ingat akhirat. Ya, akhirat terus tapi ingat kau kerja kau berada di dunia. Berarti semua itu harus berimbang ya Ujaya? Harus berimbang. Berimbang, terus ketika kita juga bekerja juga harus ikhlas ya Ujaya? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekian Bingkai Sumatera. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.